Perkenalkan, nama saya Atifa Fiorenza. Saya Kenza Dwi Anggita, saya berasal dari Nganjuk. Nama saya Gustavo, saya berasal dari Kota Makassar. Saya Willis Biro Syampuri dari Situbondo. Perkenalkan, nama saya Muhammad Indra Rojat, asal dari Kota Bogor. Nama saya Muhammad Ali Farizal, asalnya dari Malang. Baik, saja lanjut ke prinsip dan algoritma a priori. Jadi di sini kita akan membahas dua prinsip utama, di mana prinsip pertama adalah jika suatu item set sering muncul, maka semua himpunan bagiannya juga semestinya sering muncul. Seperti contoh, pada sebuah himpunan kita menemukan 3 transaksi, di mana transaksi pertama itu membeli roti dengan coklat, transaksi kedua roti dengan susu, dan ketiga itu adalah roti dengan green tea. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa ada item set yang sering muncul berulang kali berupa roti. Oke. Next kita ke prinsip kedua. Jadi prinsip kedua ini adalah prinsip a priori punya kecenderungan sifat di mana support dari suatu item set tidak pernah melampaui support dari subsetnya, atau yang bisa kita kenal dengan anti monoton. Nah, kecenderungan sifat tersebut itu bisa digambarkan dengan persamaan berikut, di mana nilai support X itu tidak lebih besar dari support Y-nya. Oke. Next, pada algoritma a priori. Jadi, algoritma a priori itu sebetulnya sering digunakan untuk mempelajari aturan asosiasi, di mana mencari pola hubungan antara satu atau lebih item dari suatu dataset. Nah, pentingnya kita perlu tahu bahwa ada 2 parameter yang menentukan dalam algoritma a priori. Pertama adalah support, kedua adalah confidence. Di mana support adalah persentase kombinasi item dalam suatu database, dan confidence itu adalah kuat hubungannya antara item dalam aturan asosiatif. Nah, sebagai contoh kita bisa lihat ada di PPT antara roti, susu dengan popok. Bisa dilihat bahwa confidence-nya itu memiliki 50%. Berarti hubungan antara roti, susu dengan popok itu lumayan kuat. Nah, sedangkan supportnya itu adalah 40%, di mana kombinasinya itu lumayan besar. Next, kedua parameter tersebut, support dengan confidence, juga mempunyai rumusnya masing-masing, di mana support itu ditentukan dari frekuensi kemunculan item set banyaknya, misalnya contoh roti dengan susu. Nah, total frekuensi dari item set roti dan susu itu nanti akan dibagi dengan jumlah transaksi atau baris data yang ada dalam dataset. Contoh jumlah transaksinya ada 25, berarti dibagi dengan 25. Sedangkan confidence itu ditentukan dengan frekuensi kemunculan item set dibagi dengan item set awalnya. Untuk next ke algoritma a priori. Saya akan menjelaskan slide ke-9 mengenai step by step dari algoritma a priori, di mana terdapat 4 langkah utama, yaitu yang pertama menentukan minimum support, yang kedua melakukan iterasi 1 item set, yang ketiga melakukan iterasi 2 item set, lalu yang keempat melakukan pengecekan kondisi berhenti apabila K item set sudah tidak memenuhi nilai minimum support. Untuk lebih jelasnya, kita lanjut pada slide ke-10. Kita menggunakan nilai minimum support sama dengan 2, di mana pada tabel pertama terdapat TID dan item, lalu dilakukan scan, akhirnya diperolehlah tabel pertama yaitu C1, di mana terdapat item set 1 sampai dengan 5, lalu terdapat nilai support, dan yang memiliki nilai support kurang dari 2 maka akan dieliminasi dan terbentuklah L1. Pada L1 akan dilakukan kombinasi item set dan diperolehlah kombinasi C2. Kita hitung kembali nilai supportnya berdasarkan kemunculannya pada tabel pertama, lalu yang memiliki nilai support kurang dari 2 akan langsung kita eliminasi dan terbentuklah L2. Pada L2 dilakukan kembali kombinasi item set dan terbentuklah C3, yaitu tabel C3, di mana nilainya 2, 3, dan 5, sementara nilai supportnya sama dengan 2. Sementara nilai kombinasi yang lain memiliki nilai kurang dari 2. Maka dari sini kita dapat memberhentikan iterasi, dan nilai item set yang diperoleh adalah 2, 3, 5, di mana nilai supportnya sama dengan 2. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dataset yang kami gunakan. Dataset yang kelompok kami gunakan diperoleh dari Kaggle. Linknya dapat diakses sebagai berikut. Kami menggunakan 25 baris sampel, dan pada slide
ke-13 dan slide ke-14 dapat dilihat tabel dari dataset kami. Kami menggunakan minimum support sebanyak 20% dan minimal confidence sebanyak 80%. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan pada algoritma a priori berdasarkan dataset yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama, kita akan melakukan perhitungan C1 dan L1. Dengan menggunakan rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya, dilakukan perhitungan untuk mendapatkan pola frekuen item set dari satu item set. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah pada perhitungan C1 dan L1, kita melakukan perhitungan support berdasarkan satu item tunggal yang ada di dalam dataset. Nah, untuk minuman support yang kita punya di sini adalah 20%. Langsung saja kita lihat di contohnya. Untuk item nomor 1 itu avocado. Dalam dataset avocado hanya muncul sebanyak 1 kali. Sehingga dari rumus support yang telah dijelaskan sebelumnya, di mana support didapatkan frekuensi dibagi dengan total transaksi. Di sini frekuensi avocado adalah 1 kali dengan total transaksi ada 25. Jadi 1 dibagi 25 dapat supportnya 4%. Begitupun juga dengan item-item yang lainnya. Next, ini juga masih sama, dilakukan perhitungan support sampai semua item tunggal dalam dataset dihitung. Kemudian selanjutnya, setelah didapatkan frekuensi item setnya, dilakukan pemotongan data sesuai dengan minimal support yang sudah ditentukan. Nah, untuk L1 ini, jadi semua item set yang mempunyai support di bawah minimum support yaitu 20%, kita buang atau kita tidak melanjutkan ke perhitungan selanjutnya. Bisa dilihat dari contoh di sini, semua item set di tabel L1 ini merupakan item set dengan support di atas 20% atau minimal 20%. Seperti itu. Next. Nah, selanjutnya kita melakukan perhitungan C2 dan L2. Setelah didapatkan frekuensi item set pada K item set sebelumnya, dilakukan kombinasi serta perhitungan untuk mendapatkan frekuensi item set selanjutnya. Nah, untuk perhitungan C2 dan L2 ini, kita sudah bisa mulai memasangkan antara item 1 dengan item lainnya menjadi dua kombinasi item set. Contoh yang pertama, untuk item set burger dan coklat, supportnya 36%. Ini dapatkan karena dari dataset burger dan coklat mempunyai frekuensi 9 kali dengan total transaksi ada 25. Jadi 9 dibagi 25 sama dengan 36%. Seperti itu. Slide selanjutnya. Nah, ini untuk tabel L2-nya seperti ini. Setelah didapatkan frekuensi item setnya, dilakukan pemotongan data sesuai dengan minimal support yang sudah ditentukan yaitu sebesar 20%. Sama dengan tabel L1 tadi, semua item set yang memiliki support di bawah 20% itu dibuang dan tidak dilanjutkan perhitungannya, sehingga untuk tabel L2 ini sudah mencakup semua item set yang memiliki support lebih dari sama dengan 20%. Seperti itu. Sekarang lanjut ke pembahasan berikutnya.
Saya akan menjelaskan tentang asosiasi kuat dan meta rule. Asosiasi kuat merupakan asosiasi dari frekuensi item set akhir yang didapatkan yang memenuhi beberapa persyaratan. Syaratnya ada 3. Yang pertama, memiliki nilai support di atas minimum support. Yang kedua, memiliki nilai confidence di atas minimal confidence, serta memenuhi meta rule. Next, untuk meta rule yang kami gunakan pada kasus ini yaitu meta rule-nya dapat dilihat pada slide, di mana X merupakan variabel dari pembeli dan item N merupakan barang yang dibeli. Maka meta rule tersebut dapat diartikan setiap pembeli X yang membeli item 1, item 2, dan item 3 pasti membeli juga item 4. Demikian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan pada pembahasan selanjutnya. Lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu perhitungan support dan confidence. Pada tahap ini dilakukan perhitungan support dan confidence berdasarkan frekuensi item set akhir yang sudah didapatkan. Bisa dilihat di tabel pertama, itu adalah frekuensi item set akhir yang didapatkan dari proses C4 dan L4. Pada tabel tersebut berisi satu baris yang berisi 4 item set, yaitu burgers, coklat, eggs, dan milk yang memiliki nilai support 20%. Kemudian, tabel kedua adalah asosiasi yang terbentuk dari keempat item set yang digabung tersebut. Seperti pada baris pertama, ada item set pembeli membeli burger dan coklat dan telur, maka dia akan membeli susu juga. Nilai supportnya 20% dengan nilai confidence 71%. Kemudian jika pembeli membeli burger, coklat, dan susu, maka dia akan membeli telur. Dia memiliki nilai support yang sama 20%, serta nilai confidence 83%. Pada baris selanjutnya ada pembeli membeli burger, telur, dan susu, maka pembeli akan membeli coklat juga. Nilai support tetap sama 20%, sedangkan nilai confidence-nya yaitu 100%. Pada baris terakhir, jika pembeli membeli coklat, susu, dan telur, maka pembeli akan membeli burger. Nilai supportnya sama 20% dengan nilai confidence 83%. Hasil dari perhitungan support dan confidence ini akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu pemilihan asosiasi kuat, di mana asosiasi yang sudah terbentuk, yaitu ada di tabel kedua ini, dipilih yang sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang ada pada syarat asosiasi kuat dan meta rule. Lebih jelasnya akan dijelaskan pada tahap selanjutnya. Di bagian akhir ini, saya akan menjelaskan subbab tentang penentuan asosiasi kuat. Next, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tentang asosiasi kuat, seperti apa itu asosiasi kuat, serta syarat yang harus dipenuhi sebuah asosiasi untuk menjadikannya asosiasi kuat. Di bagian ini juga terdapat hasil dari proses perhitungan sebelumnya, yaitu support dan confidence akhir. Dari hasil perhitungan tersebut, didapatkan 3 asosiasi kuat yang memenuhi kriteria seperti yang terlihat di layar. 3 asosiasi ini, yang pertama, burger dan coklat dan milk men-trigger egg. Yang kedua, burger dan egg dan milk men-trigger coklat. Yang ketiga, coklat dan egg dan milk men-trigger burger. Nah, dari ketiga asosiasi tersebut dianggap asosiasi kuat karena memenuhi syarat, yaitu supportnya telah memenuhi minimal, yaitu 20%. Yang kedua, confidence dari ketiga asosiasi tersebut di atas 80%, atau bisa dibilang di atas kriteria yang telah ditentukan. Syarat yang ketiga, ketiga asosiasi ini telah memenuhi meta rule yang telah ditentukan, yaitu 3 item men-trigger 1 item. Next, sekian video tutorial tentang metode dan fungsi algoritma a priori. Mewakili kelompok 3, saya mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.